Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan tentunya narasumber dalam webinar nasional ini, baik dari unsur pemerintah maupun praktisi bidang pendidikan. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar dari seluruh Indonesia, dan secara khusus yang kami banggakan ini Kepala SMKN 3 Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Bapak Asep Suparman, SPI MPD. Terkait dengan acara webinar ini, pertama tentu saya selaku pimpinan di daerah, ini menyambut baik. Ada sebuah respon yang sangat positif, dalam tanggapan yang sangat cepat, dalam bentuk inovasi yang dilakukan oleh sekolah, ini di dalam menghadapi kondisi wabah COVID-19. Karena Bapak Ibu sekalian, kita ini memang dihadapkan dalam dua situasi besar yang memaksa kita dalam tanda petik harus bertransformasi. Yang pertama memang revolusi industri 4.0. Dalam waktu yang bersamaan sekali lagi, kita dihadapkan dengan wabah pandemi COVID-19 yang secara esensi dengan adanya wabah ini, mobilisasi orang dalam bentuk tatap muka dan sebagainya itu menjadi terbatas. Maka ini menjadi sejalan ya dengan revolusi industri 4.0 yang mengkerucut kepada penerapan digitalisasi ya dalam kehidupan kita pada saat ini. Maka terkait dengan itu kemarin pada waktu webinar langsung dengan Kominfo saya katakan, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 ya yang mengakibatkan mobilisasi orang menjadi terbatas, kita digiring dan diminta untuk bisa berinteraksi melalui virtual, maka daya dukung terkait dengan ketersediaan sinyal di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Maka kemarin saya mengusulkan atas nama Gubernur kepada Kementerian Kominfo harus betul-betul punya grand design besar dengan anggaran yang cukup. Jadi tidak cuma bicara aspek kesehatan dan ekonomi, karena ini bicara pendidikan yang akan bertransformasi menggunakan teknologi digital, ya. Ini tidak bisa tidak, prasarana pendukung pertama adalah tersedianya sinyal. Ya khusus di Bengkulu, ya. Kemarin saya sampaikan ke Kominfo, saya kira provinsi lain juga mungkin juga ada kesamaan lah, khususnya di luar Jawa. Kita masih memiliki sekitar 81 desa, itu yang betul-betul blind spot. 81 desa. Yang low sinyal itu ada sekitar 14-15 desa. Ya, saya katakan bagaimana proses digitalisasi pendidikan, digitalisasi keuangan misalnya, kalau mau lebih luas, itu akan terjadi ya ketika kita tidak tersedia jaringan sinyal yang cukup. Kalau dulu pada waktu belum masa pandemi dan era digitalisasi 4.0, kita selalu bicara jalan berlumpur, jalan yang rusak, akses yang terputus, jembatan yang tidak ada untuk menuju sekolah. Itu pun kita belum tuntas, harus diakui karena keterbatasan yang kita miliki. Nah sekarang kita akan dihadapi lagi dengan kekurangan jaringan dalam bentuk kesediaan sinyal. Nah maksud saya ini harus mendapatkan respon dari seluruh kepala daerah, khususnya gubernur di seluruh Indonesia. Saya akan menyuarakan itu agar sekali lagi kebijakan Kominfo-TIK untuk betul-betul membuat desain besar agar ketersediaan sinyal itu bisa diatasi dalam waktu dan yang singkat maksud saya, kemudian secara bertahap. Kemudian yang kedua, terkait dengan transformasi perubahan pendidikan. Ya, sekali lagi tatap muka memang pasti harus terus dilakukan, tidak mungkin ditiadakan sama sekali. Karena transfer pendidikan tidak sepenuhnya hanya berceramah, menyampaikan informasi, peta dan gambar, tapi transfer perilaku dalam bentuk ya tadi yang disampaikan bagian dari penanaman karakter itu, maka interaksi tatap muka itu tetap harus dilakukan. Namun sekali lagi modifikasi inilah yang harus ada inovasi. Saya kira musyawarah mata pelajaran, ya kali musyawarah MKKS mungkin, MGMP, musyawarah mata pelajaran guru mata bidang studi, ini juga harus dilakukan sekalian. Karena mengapa? Sebelum COVID-19, sebelum era digitalisasi industri 4.0, yang guru mengajar dulu tidak mendapatkan model sistem pembelajarannya itu tidak menggunakan teknologi seperti sekarang.
yang pada waktu kita kuliah dulu, pada waktu kita sekolah dulu. Nah, maka bagaimana mungkin kita bisa memformat sistem pembelajaran di era pandemi, di era revolusi industri 4.0, kalau tidak ada sekali lagi pembahasan khusus, ya. Maka saya kira ini kalau walaupun pemerintah belum menginisiasi itu, mungkin masih disibukkan dengan situasi penanganan COVID yang berorientasi kepada kesehatan dan ekonomi, saya kira dunia pendidikan harus bekerja keras ini. Bagaimana kita menyusun kurikulum, bagaimana teknis pembelajaran, seperti apa alat-alat peraga yang dibutuhkan harus berubah ini. Yang sekali lagi ini betul-betul baru. Yang sekali lagi pada waktu kita kuliah kita tidak mendapatkan materi-materi tentang itu. Terus bagaimana kita harus mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Maka sekali lagi pesan saya kepada musyawarah bidang studi, pemegang misalnya guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru kesenian, harus dia punya modul, punya pola, punya sistem, ya, punya pengawas yang harus berbeda, Pak. Karena nggak bisa lagi mengawasi yang sistem pengawasan yang pada waktu sebelum COVID dan revolusi industri 4.0 digunakan untuk mengawasi dengan model sekarang. Nggak akan ketemu, gitu kan. Nggak akan ketemu. Nah, maka poin yang kedua ini harus bertransformasi, ya, semua kita untuk bagaimana mensiasati, ya, menghadapi situasi seperti ini. Kemudian yang ketiga, saya sungguh berterima kasih apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK N3 Rejang Lebong, Pak Asep. Saya harus betul-betul mengapresiasi beliau yang sudah selangkah jauh lebih maju berinovasi bahwa sekolah saya harus melakukan apa. Sekolah saya harus melakukan perubahan apa. Saya harus membuat sistem seperti apa. Saya harus membuat tadi aplikasi digitalisasi pembelajaran kejar apa. Disesuaikan dengan kemampuan sekolah saya, dengan kondisi kultur siswa-siswi yang belajar di sekolah saya, dengan SDM guru yang ada di sekolah saya, dengan kemampuan sumber daya ekonomi di sekolah saya. Ini yang tahu persis sekolah yang bersangkutan. Maka sekali lagi Pak Asep, terima kasih Bapak sudah menginisiasi ini, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi model awal lah paling tidak, ya, untuk menjadi pemicu. Nah, tapi jangan lupa ini harus dibicarakan juga antar sesama kepala sekolah. Karena salah satu kunci yang tidak bisa dilupakan dalam sistem pendidikan itu adalah, ya, standar mutu yang harus menjadi perhatian, standar mutu, ya. Standar mutu yang dihasilkan harus seperti apa? Maka tentu harus dibuat parameter-parameter itu. Nah, ini sekali lagi pemerintah belum bicara itu. Nah, maka saya kira kepala sekolah mulai bergerak, maka saya menyambut baik, ya, termasuk mulai meluncurkan aplikasi digitalisasi pembelajaran yang khusus di SMK N3 Rejang Lebong ini. Sekali lagi melalui seminar webinar ini, saya harapkan nanti praktisi dari pihak konsultan, kemudian dari pihak pemerintah, mari kita sharing, ya, supaya nanti bisa menjadi masukan ke kami para gubernur, kemudian nanti tentu bupati wali kota, dan ini saya kira harus menjadi masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk bagaimana termasuk merubah, ya, menyempurnakan sistem kurikulum, sistem pembelajaran, buku-buku pedoman dan sebagainya, itu akan berubah sekalian. Itu akan berubah. Nah, kalau kita tidak bisa memulai menginisiasi itu, sekali lagi tentu kita akan ketinggalan. Dan tentu betul-betul wabah ini akan mengakibatkan keterpurukan dan kemunduran. Tapi justru harapan kita sebagai insan pendidikan, justru sesulit apapun tantangan yang ada di depan kita, ya, ada wabah seperti ini, ada revolusi industri seperti ini, kita harus tetap ini melihat sebuah peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka aplikasi digitalisasi pembelajaran kejar.id SMKN 3 Rejang Lebong Provinsi Bengkulu secara resmi webinarnya kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak dan Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan secara online di tempat masing-masing. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Dr. Haji Rohidin Mersyah yang telah memberikan sambutannya, juga terutama dukungannya yang diberikan untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan yang bermutu dengan memperluas mobilisasi, mendorong transformasi dan inovasi. Sekaligus kami juga mengucapkan ini selamat Pak, selamat kepada Bapak Asep Suparman, ini Kepala SMKN 3 Rejang Lebong atas peluncuran platform kejar.id. Semoga nantinya bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lainnya untuk turut serta